Tahukah kalian, ketika kalian itu seringkali mengalami masalah itu stagnan, ketika kalian itu menyelesaikan masalah itu seperti tidak ada jalan keluar, mungkin video ini cocok untuk kalian. Justru video ini saya buat adalah menggunakan prinsip UW, yaitu bagaimana kalian menyelesaikan masalah, 90% masalah bisa selesai dengan justru kalian tidak melakukan apapun. Kok bisa? Tonton video ini sampai selesai. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Oke, sahabat SP30, Anda mungkin kaget dengan judul video ini. Kok bisa saya tidak melakukan apa-apa, tapi justru masalah itu bisa selesai. Bahkan 90% masalah itu bisa selesai. Ketika Anda malah bekerja keras, Anda mati-matian, Anda all out, tapi justru masalah itu nggak selesai. Ketika Anda memaksakan kehendak Anda, masalah itu semakin runyam dan masalah itu berat. Ibaratkan kalau Anda bermain gitar, tali senar itu seperti terlalu kencang dan akhirnya tali senar itu malah putus. Bukannya menghasilkan nada yang baik, tapi malah tali senar itu putus. Nah, video kali ini saya mau disclaimer dulu. Jadi tonton video ini sampai selesai, disclaimer dulu ya. Bukan berarti saya suruh Anda justru nonton video ini. Oh, berarti Pak Chandra mengajarkan untuk bermalas-malasan. Berarti Pak Chandra menyuruh untuk meletakkan semua pekerjaan supaya saya tidak menyelesaikan tanggung jawab saya. Saya tidak pernah berkata seperti itu. So, saya mau disclaimer dulu di awal. Ada satu prinsip yang harus Anda kuasai, yaitu prinsip UW yang saya ajarkan di sini. Dalam bahasa Indonesia ini kalau ditulis UW ya. Tapi saya sebenarnya sebutnya itu UW ya, dalam bahasa Mandarin. UW ini, prinsip UW ini adalah sebuah prinsip let go. Dalam bahasa Mandarin itu let go, merelakan, mengikhlaskan. Dimana tidak sesuatu itu Anda tidak dalam cengkraman dan kendali Anda sepenuhnya. Supaya Anda paham, saya mau berikan Anda sebuah ilustrasi tentang kisah seorang petani. Kita tahu sekarang dengan artificial intelligence, teknologi pertanian itu bisa aja dimanipulasi dengan lebih cepat. Contoh, rekayasa genetik. Contoh, mungkin telur ayam kampung normal, itu mungkin akan bertelur dalam hitungan 4 bulan sampai 6 bulan. Tapi dengan teknologi, sekarang telur ayam koren itu bisa dipres dalam waktu 2 bulan. Tapi tentu kita tahu, hasilnya yang alami itu jauh lebih bagus. Sama juga dengan padi. Bisa saja padi itu secara organik akan tumbuh dalam waktu 4-6 bulan. Tetapi kalau Anda memaksakan itu lebih cepat, hasilnya mungkin padi itu tidak akan lebih baik daripada kalau dia itu jadi secara alami. Jadi ada seorang petani yang mungkin menguasai, dia mungkin seorang insinyur pertanian, dia mungkin mengerti artificial intelligence, sehingga beras itu, padi itu mau dihasilkan dengan cara lebih cepat. Tapi alhasil, hasilnya tidak lebih baik dengan hasil padi yang natural. Ilustrasi ini menggambarkan betapa prinsip UW ini mengajarkan Anda bukan untuk bermalas-malasan, mengajarkan Anda bukan untuk memberikan sesuatu itu shortcut, tapi memang ada beberapa hal yang memang tidak bisa Anda shortcut. Ada beberapa hal yang memang tidak bisa dipaksakan dengan artificial intelligence. Ada beberapa hal yang tidak bisa dipaksakan dengan teknologi. Tapi dia memang harus terjadi dan hasilnya bagus kalau dilahirkan secara alami. So, saya mau memberikan beberapa prinsip UW itu seperti ini, dan tentu saja nih, dan ini sangat saya kaitkan dengan buku saya Badai Pasti Berlalu di halaman 109, di mana 8 aspek kehidupan. Ketika kita lihat banyak sekali orang sekarang mengejar materi dan kekayaan dengan luar biasa. Apalagi Anda juga terinspirasi dari channel kami Success Before 30, seolah-olah Anda harus sukses lebih cepat dalam usia 30 tahun. Saya selalu menegaskan, Success Before 30 itu artinya bukan Rich Before 30. Saya selalu ajarkan. Banyak anak muda itu salah tafsir mengartikan sukses itu selalu harus kaya lebih cepat sebelum usia 30. No, sukses itu harus mengajarkan Anda secara fundamental. Saya sudah ajarkan 8 aspek itu bukan cuma secara uang, tapi juga secara mental, secara spiritual, secara fisik. Masih banyak aspek-aspek yang lain yang harus Anda kuasai sebelum usia 30, baru Anda bisa sukses sebelum usia 30. Mungkin sebelum usia 30, anak-anak muda pasti indikatornya adalah uang berapa yang harus saya kumpulkan sebelum 30? 1M kah? Yes, memang channel ini mengajarkan uang 1M sebelum usia 30. Tapi kalau saya, apakah belum capai 1M sebelum 30, saya tidak sukses? Enggak demikian. Ketika Anda bisa mencapai aspek yang lain, Anda bisa punya bisnis contohnya, Anda bisa punya keluarga contohnya, Anda termasuk sukses sebelum usia 30 gitu. Makanya di halaman 109 saya ada bahas ini, makanya Anda baca sendiri di halaman 109, dan ini sangat berhubungan dengan prinsip UW. So, saya memberikan 3 contoh supaya Anda paham apa prinsip UW ini. Cerita yang pertama adalah cerita tentang startup dan wirausaha. Ada suatu hari ada seorang wirausahaan muda sangat stres karena perusahaannya baru dibuka menghadapi sebuah tantangan yang cukup besar.
bekerja keras setiap hari dan malam. Semakin dia bekerja keras, semakin banyak tantangan yang muncul. Akhirnya ia bertemu dengan seorang mentor yang berpengalaman dan menyarankan agar ia mulai melepaskan beberapa tanggung jawab yang selama ini dia kontrol dan dia kendalikan dan dia paksakan sesuai dengan idealismenya. Dan dia percayakan lebih banyak tugas kepada timnya, sehingga mungkin selama ini permasalahannya adalah dia tidak mudah percaya sama tim karena dia mempunyai sifat idealisme. Dia mempunyai sifat terlalu perfeksionis dan alhasil dia juga tidak tahu kompetensi timnya. Dia cuma tahu menurut dia. Akhirnya dengan melakukan ini, wirausahaan tersebut mulai meralin perubahan positif dalam bisnisnya. Nah, cerita ini menggambarkan prinsip W yang tadi saya bilang let go. Tidak melakukan apa-apa itu artinya let go. Tidak melakukan apa-apa itu bukan berarti bermalas-malasan, bukan berarti Anda santai-santai, bukan berarti tidak. Tapi let go, jadi learn to trust with people atau belajar untuk percaya dengan orang lain, itu juga salah satu prinsip W. Dan bisa berarti Anda memberikan ruang bagi orang lain untuk berkembang dan berkontribusi. Dan tidak merasa harus mengendalikan semuanya sendiri. Jadi selama ini kalau Anda selalu prinsipnya itu harus Anda kontrol, harus menurut Anda, itu berarti Anda belum mengenal prinsip W ini. Sekali lagi prinsip W ini sangat cocok ketika segala sesuatu itu udah mentok. Segala sesuatu itu udah mencapai titik maksimal sehingga mencapai titik buntu. Itu udah nggak bisa lagi ada jalan lain kecuali Anda harus mengubah semua cara dan mempercayakan ini pada tim kalian. Prinsip yang kedua, prinsip W ini adalah contoh kedua, yaitu tentang siswa dan pelajaran. Nah, ini cocok untuk para siswa atau mahasiswa untuk mendengarkan cerita ini. Seorang siswa merasa sangat tertekan dengan tuntutan sekolah dan pelajaran. Dia merasa harus mendapatkan nilai sempurna di setiap tes dan ujian. Akibatnya dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk belajar dan merasa sangat stres. Ini kan lazim sekali para mahasiswa yang merasa nilainya jelek terus. Suatu hari guru bimbingan konselingnya menyarankan untuk mengambil pendekatan yang lebih santai terhadap pelajaran yang dia pelajari. Guru tersebut menyarankan siswa tersebut untuk tidak terlalu fokus kepada nilai, tapi lebih fokus kepada pemahaman konsep dan menikmati proses pelajaran. Ini saya juga pernah mengalami karena saya dulu adalah seorang guru. Saya juga pernah membimbing seorang murid, di mana murid itu pinter, tapi dia nilainya nggak bisa dapat nilai 9 atau 100. Nilainya maksimal cuma di 7 dan dia merasa tertekan dan bersalah. Dia udah belajar 1 hari 10 jam dan hasil nilainya tetap 7. Dan apa yang terjadi? Dia stres, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dan akhirnya apa yang saya lakukan, saya malah membuat proses belajar itu menjadi fun, menyenangkan. Saya tidak lagi menekankan dia pelajaran seperti yang ada di sekolah. Tetapi saya mengajarkan dia itu untuk menganggap matematika atau fisika itu adalah sebuah games dan permainan. Dan bagaimana ketika seorang anak itu diajak untuk bermain games, maka dia lebih belajar memahami konsep fisika dan matematika dari sudut pandang fun-nya, tapi bukan dari sudut pandang tertekannya. Dan alhasil murid saya tersebut, akhirnya dia bisa mencapai nilai 90 untuk pertama kalinya. Itu saya alami sendiri. Dan ketika dia menemukan sebuah kesenangan atau pemahaman konsep yang menyenangkan tersebut, akhirnya fisika dan matematika bukan menjadi sebuah hal yang menakutkan. Alhasil, maka prinsip W itu sudah saya terapkan kepada murid saya tersebut. Siswa tersebut akhirnya mulai menerapkan saran tersebut dan merasa lebih santai dalam belajar. Akibatnya ia bahkan meraih nilai yang lebih baik. Mirip kan dengan cerita saya tadi. Cerita ini juga mencerminkan prinsip W, yaitu usaha tanpa usaha. Di mana dengan melepaskan tekanan untuk mencapai kesempurnaan, siswa tersebut akhirnya mencapai hasil yang lebih baik. Nah, sekarang saya berikan contoh yang ketiga, yaitu antara orang tua dan anak. Seorang ayah merasa frustasi karena anaknya tidak tampak berminat dalam olahraga yang sangat dicintai oleh ayah tersebut. Dia memaksa anaknya untuk berlatih setiap hari dan berharap anaknya akan tumbuh jadi atlet profesional. Namun semakin dia memaksa, semakin anaknya menolak. Akhirnya ayah tersebut memutuskan untuk menghentikan pendekatan yang agresif dan membiarkan anaknya mengeksplorasi minatnya sendiri. Untuk kejutan ayah tersebut, anaknya menemukan passion dalam bidang seni dan mulai menunjukkan bakat yang luar biasa. Seringkali idealisme orang tua itu pengen menuntut anaknya itu seperti dirinya. Dan dia selalu mendoktrin anaknya bahwa, nak, ayah itu dulu tidak sekolah. Ayah dulu itu sekolahnya seperti ini, maka kamu harus lebih daripada ayah. Kamu harus mengikuti bidang ayah. Kamu sekarang beruntung, kamu punya ayah yang bisa nyolokkan. Dulu kakek saya, kakek kamu atau ayah saya tidak bisa menyolokkan. Kamu sangat beruntung sekarang. Seringkali ayah menggunakan cara seperti itu. Tapi kita harus tahu bahwa everyone is unique. Semua orang itu punya keunikan masing-masing. Kita nggak bisa menganggap setiap manusia itu adalah robot. Ketika kita let go atau menggunakan prinsip W ini, justru anak ini menemukan bakat terpendamnya dia. Ternyata bakat terpendamnya dia bukan di bidang yang seperti ayahnya inginkan,
tapi justru anaknya menemukan bakat alami, yaitu di bidang seni. Hasilnya bisa lebih memuaskan. So, masing-masing cerita ini mengajarkan kepada kita kadang berbuat tanpa berusaha itu bukan berarti bermalas-malasan, tapi justru mengikuti aliran alam dengan menghasilkan hasil yang lebih baik daripada berusaha keras memaksakan kehendak kita. Saya selalu mengajarkannya itu di dalam konsep power vs force. Power vs force itu dalam karangan buku David Hawkins. Saya tampilkan tabelnya di sini ya. Power, zona power itu adalah zona ketika kita itu selaras dengan hukum alam. Tapi zona force itu adalah zona yang menurut sesuai dengan kita. Itu lebih banyak energi negatifnya. Kita memaksakan kehendak kita. Kita memaksakan seperti kita mau. Alhasil kitanya malah mentok, kitanya malah stres, kitanya malah penat, dan akhirnya kita tidak mencapai hasil yang maksimal. Tapi ketika kita hari ini memaksakan sesuatu yang tidak sesuai dengan tekanan dan kehendak kita, tapi sesuai dengan kehendak alam, seperti petani itu tadi, seperti bakat alam yang tadi dihasilkan anak tadi, justru hasilnya itu jauh lebih maksimal daripada yang pernah kita bayangkan. Bagaimana kita bisa tidak menemukan bakat tersebut kalau kita tidak menerapkan prinsip UW atau menerapkan prinsip let go? Dengan kita menerapkan prinsip let go tersebut, saya percaya justru ada hal-hal yang di luar nalar kita, di luar kendali kita, di luar pemahaman kita, malah kita bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih luar biasa daripada sesuai dengan. Selamat menerapkan prinsip UW. Sekali lagi saya disclaimer, prinsip ini justru bukan mengajarkan Anda bermalas-malasan, tapi prinsip let go justru Anda akan menerima sumber dari hal-hal yang tidak Anda duga sebelumnya. Sukses untuk Anda, jangan lupa like-nya, sukses untuk Anda, and always salam hebat luar biasa. Seringkali idealisme orang tua itu pengen menuntut anaknya itu seperti dirinya. Dan dia selalu mendoktrin anaknya bahwa, nak, ayah itu dulu tidak sekolah. Ayah dulu itu sekolahnya seperti ini, maka kamu harus lebih daripada ayah. Kamu harus mengikuti bidang ayah. Tapi kita harus tahu bahwa everyone is unique. Semua orang itu punya keunikan masing-masing. Kita nggak bisa menganggap setiap manusia itu adalah robot. Ketika kita let go atau menggunakan prinsip UW ini, justru anak ini menemukan bakat terpendamnya dia. Ternyata bakat terpendamnya dia bukan di bidang yang seperti ayahnya inginkan, tapi justru anaknya menemukan bakat alami, yaitu di bidang seni. Hasilnya bisa lebih memuaskan. So, masing-masing cerita ini mengajarkan kepada kita kadang berbuat tanpa berusaha itu bukan berarti bermalas-malasan, tapi justru mengikuti aliran alam dengan menghasilkan hasil yang lebih baik daripada berusaha keras memaksakan kehendak kita.